Ya, buat fans Juventus sekarang, kalau ngelihat orang ini mungkin mereka lagi kesel sama kayak klubnya. Gimana nggak kesel? Pemain yang didatengin senilai 1,3 triliun lebih ini, sekarang malah nggak mau memperpanjang kontraknya bersama Juventus. Dan masalahnya, yang ini Juve belum bisa ngejual Vlahovic. Hampir dipastiin Juventus bakal kehilangan striker mereka ini tanpa dapat duit sama sekali. Kok bisa? Ya, jadi kontrak Vlahovic ini bakal berakhir di Juni 2006, alias sisa 1 tahun lagi. Nah, kalau sampai winter transfer nanti Juve belum bisa memperpanjang kontraknya sama Vlahovic, udah dipastiin itu bakal jadi free transfer. Karena pemain yang punya kontrak sisa 6 bulan atau setengah musim, mereka itu udah bisa nego sama klub lain dan bakal pindah secara free di musim transfer berikutnya. Nah, tapi kalian tahu nggak kalau sebelum tahun 1995, kejadian kayak gini itu nggak mungkin buat terjadi. Meskipun kontraknya udah habis, klub itu masih bisa maksa supaya pemain ini nggak pindah. Bahkan di kasus ekstrimnya, ketika kontrak pemain itu udah habis, klub itu bisa melarang pemainnya buat pindah, dan pemain ini bakal dikasih kontrak yang baru dengan gaji yang jauh lebih kecil. Dan mereka nggak bisa nolak. Pilihannya cuma 2, lanjut jadi pemain bola dengan gaji yang kecil, atau pensiun dan cari kerja di luar sepak bola. Ya, ini udah mirip kayak perbudakan, situasi dimana pemain bola itu udah nggak punya hak sama sekali buat nentuin masa depannya. Terus, kenapa ini bisa terjadi? Sebelum tahun 1995, di tahun-tahun itu pemain yang kontraknya udah habis bukan berarti mereka bisa pindah klub seenak mereka. Kedengaran aneh memang. Ini karena kalau sebuah klub itu beli pemain, mereka itu nggak bayar buat jasanya aja. Tapi sebenarnya ada yang namanya registration rights atau hak pendaftaran pemain yang udah jadi satu paket sama si pemain. Registration rights ini itu buat ngedaftarin pemain ke kompetisi yang mau mereka ikutin. Nah, terus kenapa kok pemain nggak bisa pindah secara bebas meskipun kontraknya udah habis? Karena meskipun kontrak si pemain itu udah habis, tapi registration rights itu nggak ada kontraknya, alias dipegang permanen sama klub yang punya pemain ini. Nah, registration rights ini yang membuat pemain bola itu jadi kayak budak. Klub itu masih bisa minta bayaran meskipun pemainnya udah nggak punya kontrak. Jadi kalau zaman sekarang kita lihat ada pemain yang kontraknya habis, mereka bisa pindah klub lain dengan biaya 0 alias gratis. Tapi zaman dulu, klub itu masih bisa minta bayaran meskipun pemainnya udah nggak punya kontrak. Kalau gitu, apa yang perlu dibayar? Kejadian nyatanya itu terjadi ke Jan-Marc Bosman. Bukan pemain terkenal memang, dia cuma main di Liga Belgia aja. Nah, ketika dia main buat klub Belgia, RFC Liège, di tahun 1990 kontraknya Bosman itu udah habis dan dia juga udah dapat klub baru yaitu USL Dunkerque, klub asal Prancis. Liège itu minta biaya transfer sekitar 1,6 M ke Dunkerque supaya Bosman bisa pindah. Di tahun 1990, duit segini itu gede banget buat klub yang main di Liga 2 Prancis. Ini sekitar $800.000. Ya, singkat cerita Dunkerque ini nolak sehingga transfer Bosman itu batal. Karena nggak jadi pindah dan kontrak sama Liège sudah habis, Liège itu jadi memperlakukan Bosman seenak mereka aja. Karena nggak ada yang mau bayar biaya transfernya Bosman, jadi Liège itu nawarin kontrak baru buat Bosman. Tapi bukan dalam artian yang baik, malah Liège itu manfaatin situasinya Bosman sekarang. Liège itu motong gajinya Bosman sebesar 75%, dari 6,6 juta per bulan jadi 1,6 juta aja per bulan. Masa pemain bola gajinya cuma 6 juta? Bentar, ini gaji di tahun 1990. Waktu itu UMR-nya Indonesia aja masih 150.000 dan $1 itu nggak sampai Rp2.000. Jadi 6,6 juta di Liga Belgia memang bukan buat pemain top, tapi sangat cukup dan udah tergolong gede waktu itu. Tapi waktu diturunin ke 1,6 juta itu udah jelas nggak layak. Jelas Bosman itu nolak tawaran ini dan Liège otomatis kecewa sehingga Bosman nggak mereka masukin ke daftar squad. Dan Liège juga nggak bakal biarin Bosman pergi secara gratis. Ya akibatnya Bosman selama masa-masa ini jadi pengangguran, tapi dia sendiri juga nggak bisa pindah klub. Untungnya, Bosman itu bukan orang yang diem aja. Bosman ngegugat RFC Liège ke pengadilan Belgia di tahun 1990. Dan gak cuma itu, Bosman juga menuntut federasi bolanya Belgia sama UEFA juga. Bosman ini cukup pintar buat bawa kasus ini ke pengadilan. Soalnya, Bosman ini gak cuma pakai hukum sepak bola aja, tapi dia juga menggunakan hukum Uni Eropa sebagai pembelaannya.
di mana dalam hukum Uni Eropa, setiap warga negara itu berhak bekerja secara bebas di negara anggota lain. Yang dimana RFC Leeds udah jelas melanggar aturan ini, karena mereka nggak ngebolehin Bosman main di klub Prancis. Kasus ini dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu ke European Court of Justice di Luxembourg. Dan singkat cerita, Bosman ini dalam tanda kutip dinyatakan menang di tahun 1995. Dan dari kasus ini terciptalah dua keputusan baru yang mengubah sepak bola, terutama sistem transfernya. Di mana yang pertama, ketika kontraknya udah habis, maka registration rights-nya itu juga ikut habis, sehingga pemain udah bisa pindah secara gratis tanpa ada yang menghalangi. Selain itu, pemain juga bisa membuat pre-kontrak dengan klub lain ketika kontrak mereka sisa 6 bulan. Keputusan kedua, sekarang klub dari negara Uni Eropa atau EU itu boleh merekrut pemain dari negara EU lainnya secara bebas, alias nggak ada batasan. Karena sebelum keputusan ini, misal klub Belanda kalau mainin pemain asal Italia, itu dianggap pemain asing. Sedangkan kuota pemain asing di sebuah klub itu dibatasin. Dengan aturan ini, pemain EU itu udah nggak dianggap menjadi pemain asing lagi, selama mereka juga bermain untuk negara EU. Dan keputusan ini dikenal sebagai Bosman Rule, karena Jan-Marc Bosman lah yang memperjuangkan haknya sebagai pemain bola, dan secara nggak langsung Bosman juga yang menyelamatkan masa depan banyak pemain bola dari sistem perbudakan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah layak Bosman disebut sebagai pahlawan di sepak bola? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.